warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita dilimpahkan kesehatan supaya kita bisa menyimak materi yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang kode akun. Sebelum kita jelaskan mengenai cara pengkodean akun, kita jelaskan dulu apa itu kode akun. Di sini pengertian kode akun yaitu adalah tanda yang menggunakan angka atau huruf untuk mempermudah identifikasi atau membedakan akun dengan klasifikasi tertentu. Jadi kode akun itu merupakan angka. Nanti akan saya jelaskan, yang akan saya jelaskan itu cara menggunakan kode akun dengan menggunakan angka. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan fungsi kode akun, di mana fungsinya di sini yang pertama itu memudahkan dalam pengelompokan akun di buku besar. Kemudian yang kedua itu memudahkan kita dalam mencari buku besar yang diinginkan. Itu juga salah satu fungsi akun. Kemudian yang ketiga itu dapat menghindari kekeliruan dalam pencatatan ke buku besar. Jadi kode akun itu kita bisa terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan ke dalam buku besar. Kemudian yang terakhir yaitu memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, kita mulai saja cara pengkodean akun atau pemberian kode akun pada laporan keuangan. Sebelum kita jelaskan itu, pernah pada video sebelumnya saya jelaskan mengenai kelompok akun. Di sini kelompok akun itu terbagi 5. Itu ada harta, kemudian utang, kemudian modal, kemudian pendapatan dan beban. Ini adalah kelompok akunnya. Sedangkan ini adalah kode kelompoknya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 itu kode kelompoknya. Ini tidak boleh ditukar-tukar. Artinya kelompok akun ini tidak boleh tertukar. Misalnya utang di atas, kemudian harta di bawah, modal di atas, atau harta di bagian modal, itu tidak bisa. Ini kode kelompoknya itu harus seperti ini. Bahwa kode kelompok untuk beban itu 5, pendapatan itu 4. Oke. Kita jelaskan, saya jelaskan mengenai cara pengkodean akun. Di sini harta, karena harta itu terbagi misalnya 2 ada harta lancar. Karena pembagian harta ini terbagi 2, berarti kode A kelompoknya kita tentukan dulu kode kelompoknya untuk harta itu 1. Karena terbagi 2, misalnya harta ini terbagi 2, berarti kita 1, 1. Bagian dari harta itu 1, 1. Kemudian bagian keduanya itu 1, 2. Itu misalnya harta lancar. Ini pembagian dari harta. Kemudian yang kedua itu harta tetap. Oke. Ini yang satu, ini adalah kode kelompok untuk akun harta. Berarti ini, kalau yang ini adalah kode golongan. Kode golongan. Ini nama golongan. Yang ini nama golongan. Ini nama kelompok. Ini kode golongan, ini nama golongan. Jadi 1, 1 itu kode golongan untuk harta lancar. 1, 2 itu kode golongan untuk harta tetap. Kemudian di harta lancar ini terbagi lagi. Kita bagi lagi misalnya 3. Misalnya karena harta lancar terbagi 3, berarti kita kasih kode 1, 1, 1. Kemudian di sini 1, 1, 2. Kemudian di sini 1, 1, 3. Misalnya 1, 1, 1 itu adalah misalnya kas.
Kemudian di sini ada piutang. Kemudian di sini ada perlengkapan. Kalian bisa periksa di nama-nama akun kalian yang pernah saya bagikan. Kalau ini adalah nama akun. Ini adalah nama akun. Ini yang 3 ini nama akun semua. Kemudian ini kode akun. Kode akun. Jadi ini kode kelompok, ini nama kelompok, kemudian ini nama golongan, kemudian ini kode golongan, ini nama akun, kemudian ini kode akun. Jadi nanti yang diambil pada saat mencari kode akun pada laporan keuangan, pada saat kita mau masukkan kode akun di laporan keuangan, ini nanti. Bukan yang ini, karena ini adalah kode golongan, bukan juga ini kode kelompok, tapi yang ini. Oke, itu. Kemudian misalnya ini lagi harta tetap. Misalnya harta tetap, misalnya ini terbagi 3 misalnya. Misalnya karena ini kode golongannya 1, 2, berarti kita sini 1, 2, 1. Sini 1, 2, 2. Di sini 1, 2, 3. Contoh misalnya harta tetap kita bagi 3. Misalnya saya ambil contoh misalnya peralatan. Kemudian misalnya tanah. Misalnya yang ketiga misalnya gedung. Gedung. Ini nama akun. Yang ini kode akun. Contoh, misalnya ada soal yang ada di soal nama akun, misalnya di soal ada nama akun kas, kemudian perlengkapan. Misalnya lagi ada tanah. Misalnya di soal hanya ini ada 3 nama akun. Pada saat diminta nomor akunnya atau kode akunnya itu kalian tulis misalnya kas bersesuai dengan ini kas 11. Oke, cocok. Kemudian perlengkapan misalnya kalian tulis 113. Kemudian tanah kalian tulis 123. 123. Yang ini salah. Yang ini salah. Kenapa salah? Pemberian kode akun itu berdasarkan soal. Kalau misalnya soalnya hanya 3 nama akunnya, pada saat pemberian nama akun itu kita kasih kalau misalnya kas, oke, cocok. Tapi pada saat perlengkapan jangan ditulis 113 karena di soal hanya 2 harta lancar. Karena di soal hanya 2 harta lancar berarti ini perlengkapan 112 karena hanya 2. Kalau ada 3, misalnya ada piutang di atasnya, kita kasih 113 di sini. Tapi karena hanya 2, berarti kita kasih 112. Jangan 113. Jadi pemberian kode akun berdasarkan soal. Tapi tetap dilihat dari panduan nama-nama akun yang saya berikan sebelumnya pada pertemuan awal. Berarti di sini juga tanah, karena tanah di sini 1, 2, 3. Tapi di soal hanya 1 aktiva tetap, yaitu hanya hak tanah, berarti pada saat pemberian 1, 2, 3 ini salah. Salah. Tapi seharusnya 1, 2, 1. Karena hanya 1. Jadi kodenya 1, 2, 1. Begitu. Oke? Kita lanjut lagi contoh pemberian. Kita hapus dulu ini. Misalnya lagi kita cari misalnya utang. Utang misalnya di sini terbagi 2. Misalnya ada utang usaha. Kemudian ada utang jangka panjang. Berarti di sini kodenya 2. Berarti kode golongannya 2.1. Di sini 2.2. Berarti kalau di sini bagiannya ada misalnya contoh utang gaji. Di sini utang
listrik. Nah, berarti kode akunnya di sini itu depan 2.11. Sedangkan di sini itu 2.12. Begitu seterusnya. Begitupun di sini kalau ada pembagiannya berarti kode akunnya itu 2.2.1. Kemudian di sini 2.2.2. Begitu. Kalau ada bagiannya untuk utang jangka panjang. Begitupun dengan selanjutnya misalnya beban. Beban terbagi dua, misalnya ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Nah, berarti beban usaha ini karena pembagian kode kelompoknya 5, berarti kode golongannya 5.1. Di sini 5.2. Berarti kalau ada pembagiannya di sini, misalnya 3, misalnya beban gaji, beban sewa, beban listrik. Berarti ini kode golongan, berarti kode akunnya itu misalnya 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Kalau misalnya ini pembagiannya juga ada 2, berarti 5, 2, 1. Kemudian di sini 5, 5, 2, 2. Begitu seterusnya. Oke. Itulah tadi cara pemberian kode akun, saya sudah jelaskan. Jadi pada saat pengkodean nanti kalian sudah bisa memahami cara pengkodean akun. Untuk kali ini cara pengkodean akun materinya sampai di sini saja dulu. Untuk mengakhiri video kali ini kita lihat kata-kata bijak yang saya bisa bagikan supaya bisa menginspirasi buat kalian. Untuk kedepannya kita lihat kata bijaknya yaitu oke. Sampai di sini untuk video kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.